Bab 1220. Kuart cepat keluar. Begitu mereka berhenti, warrior Yang dan Halfa Yun dikelilingi oleh semua harimau itu. Mata warrior yang tertuju pada harimau yang bertaring tajam itu, sudut mulutnya tersungging. Minimal harimau yang bertaring tajam ini setengah kaisar, jika digabungkan dengan penguasa klan manusia pasti sangat kuat. Tahukah kamu, saat master setengah kaisar mencapai jumlah tertentu, maka mampu mengancam pendekar kaisar, terutama semua harimau yang bertaring tajam ini. Semua harimau yang bertaring tajam ini sama sekali bukan monster siluman umum tingkat setengah kaisar yang biasa. Seperti dia sekarang, meskipun tubuh fisiknya sebanding dengan monster siluman tingkat kaisar, tetapi jika harimau bertaring tajam ini mengeroyok, jika dia tidak bergantung pada objek luar, jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia hanya bisa melarikan diri. Faktanya, lebih dari 20 harimau bertaring tajam setengah kaisar mampu mengancamnya. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan pedang, dia tidak akan takut dengan semua ini. Sebelumnya dia memiliki tubuh fisik yang hampir sama dengan ilmu pedang, tetapi sekarang, setelah mencapai jiwa pedang alam nirwana, ilmu pedang miliknya telah jauh melampaui tubuh fisik. Dan perubahan alam fisiknya saat ini tidak cukup. Melihat warrior yang berhenti, Halfa Yun tercengang dan berkata, "Apakah kamu ingin menundukkan harimau bertaring tajam ini?" Warrior yang mengangguk dengan sedikit fanatisme di matanya. Harimau bertaring tajam ini sekarang sudah sangat kuat. Jika mereka mencapai tingkat kaisar, mereka pasti akan menjadi tentara yang menakutkan. Kita akan membicarakan ini nanti, ayo kabur sekarang, kata Halfa Yun. Mendengar itu, warrior yang kembali sadar, dia melihat sekeliling. Kali ini semua harimau bertaring tajam memelototinya dan menggertakkan giginya. Mulut warrior yang berkedut, dia mendengar kata-kata Halfa Yun barusan, dia membiarkan pikirannya terbang puluhan ribu mil jauhnya, tapi dia lupa bahwa dia tidak bisa bersaing dengan harimau yang bertaring tajam ini sama sekali. 2 tingkat kaisar, lebih dari 100 setengah kaisar. Bahkan jika ada pedang, itu juga cukup sulit. Siluman monster tingkat kaisar ini bukanlah pendekar kaisar klan manusia biasa, tidak masalah jika bisa menghancurkan pertahanan, jika tidak bisa menghancurkan pertahanan maka akan sangat merepotkan. Adapun menundukkan, dia tidak berpikir dia memiliki aura mendominasi sehingga ketika tubuh harimau terkejut, lalu semua harimau bertaring tajam ini akan menyerah dengan patuh. Temperamen monster siluman ini sangat keras kepala, bahkan jika kekuatanmu jauh lebih tinggi darinya, dia belum tentu mau menyerah padamu. Setelah menyadari kenyataan, warrior yang melihat sekeliling dan mulai bersiap untuk melarikan diri. Pada saat ini, pemimpin harimau emas bertaring tajam di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau, dan kemudian, lebih dari 100 harimau bertaring tajam melolong serempak, dan kemudian menyerbu ke arah warrior yang. Lebih dari 100 setengah kaisar harimau bertaring tajam menyerbu bersama-sama, momentum itu bahkan lebih menakutkan daripada momentum 10 pendekar kaisar. Harimau bertaring tajam ini benar-benar bagus. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan detik berikutnya, tangan kanannya perlahan mengepal erat. Bang! Sebuah aura menyembur keluar dari dirinya, seketika menghalangi aura harimau yang bertaring tajam itu. Detik berikutnya, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, kemudian seluruh tubuhnya menyerang ke arah harimau emas yang bertaring tajam pemimpinnya. Aung! Melihat warrior yang menyerang ke arahnya, mata harimau emas bertaring tajam memancarkan kemarahan, dia melompat langsung dan menabrak warrior yang. Bang! Warrior yang meninju kepala harimau bertaring tajam emas,
dan seluruh ruang di sekitarnya bergolak hebat. Harimau emas bertaring tajam langsung terguncang ratusan meter jauhnya, dan warrior yang juga terguncang dan terbang keluar, tetapi dia segera berhenti setelah terbang. Lalu dia menatap harimau emas yang bertaring tajam, dan berkata, "Tunggu saja, aku akan datang mencarimu." Suaranya terdengar, warrior yang berbalik dan menghilang dari pandangan harimau yang bertaring tajam. Harimau bertaring tajam hendak mengejar, namun pada saat ini, harimau emas bertaring tajam melolong, dan semua harimau bertaring tajam berhenti seketika. Melihat arah kepergian warrior yang untuk waktu yang lama, harimau emas bertaring tajam berbalik dan pergi, dan harimau yang bertaring tajam lainnya segera mengikuti. Warrior yang berlari sejauh-jauhnya dengan Halfayun, sekarang dia akhirnya tahu mengapa Pulau Dewa Pedang ini berbahaya. Karena tidak ada gunanya akal sehat di sini, dan ada banyak monster siluman di pulau ini, kamu mungkin berakhir di sarang monster siluman. Kecepatan pendekar hitam klan manusia pasti tidak secepat monster siluman berkaki 4 ini. Apakah kamu benar-benar ingin menundukkan harimau yang bertaring tajam itu? Pada saat ini, Halfayun dalam pelukan warrior yang bertanya lagi. Warrior yang mengangguk, dia memang punya ide ini, tapi dia tahu, itu agak sulit. Kesombongan monster siluman, dia masih sangat jelas, sulit bagi mereka untuk menyerah pada klan manusia. Ada satu cara. Halfayun tiba-tiba berkata. Mendengar itu, warrior yang menatap Halfayun dan berkata, "Apa yang bisa kulakukan?" Halfayun berkata, "Apakah kamu tahu mengapa ada monster siluman di Pulau Dewa Pedang ini?" "Apa maksudmu?" tanya warrior yang. Halfayun berkata, "Monster siluman di pulau ini sebenarnya dibesarkan oleh Istana Dewa Pedang dulu." "Untuk apa mereka?" "Kebanyakan digunakan untuk melatih murid Istana Dewa Pedang, tapi ada juga yang menjadi monster siluman pelindung Istana Dewa Pedang. Hanya saja pada waktu itu, monster siluman ini sangat sedikit. Alasan mengapa mereka menjadi begitu banyak dan kuat sekarang adalah karena Istana Dewa Pedang telah jatuh dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Oleh karena itu, mereka berkembang biak tanpa batas dan kemudian bertarung satu sama lain. Dalam hal ini, jumlah mereka semakin besar dan kuat." Warrior yang menatap Halfayun dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Halfayun melanjutkan, "Kalau mau menundukkan mereka harus mendapatkan token segel Dewa Pedang dari Istana Dewa Pedang. Mereka mengenali segel Dewa Pedang. Jika mendapatkan segel Dewa Pedang, kamu tidak hanya bisa menaklukkan harimau bertaring tajam ini, tapi seluruh monster siluman di Pulau Dewa Pedang akan mematuhi perintahmu." Segel Dewa Pedang. Mata warrior yang sedikit menyipit. Kali ini dia datang ke situs Istana Dewa Pedang. Ini juga salah satu cita-citanya. Bisa menambah jiwa pedang dan energi pedang, dan ada juga formasi yang kuat. Ini cocok sekali untuk dia. Sebenarnya banyak keluarga raksasa dan sekte di wilayah rahasia telah mengirim orang ke sini. Tujuan mereka juga segel Dewa Pedang, tapi tidak ada yang mendapatkannya. Halfayun melirik warrior yang dan berkata, "Jangan terlalu berharap." Warrior yang mengangguk, lalu melihat ke atas. Di kejauhan tampak gunung-gunung menjulang tinggi silih berganti sejauh mata memandang. Di dalamnya, tersembunyi banyak monster siluman yang kuat, jika mereka semua bisa ditaklukkan. Halfayun melihat ke kejauhan dan berkata, "Sebenarnya, banyak orang telah meninggal di pegunungan ini bahkan sebelum mereka mencapai Istana Dewa Pedang. Jika bukan karena kamu, aku pasti akan mati di pegunungan ini." Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat warrior yang untuk waktu yang lama,
dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, terima kasih." Warrior yang menyentuh hidungnya dan berkata, "Nona Yun, aku bukan orang yang suka bertele-tele. Sejujurnya, aku bertindak sebelumnya karena kita saling kenal dan aku tidak bisa mengabaikan saat bahaya mengancam orang lain. Namun, aku juga punya tujuan lain. Katakan padaku." Halfa Yun sepertinya sudah menebaknya sejak lama, dan tidak terkejut. Warrior yang berkata, "Aku telah membangun kekuatan kecil, dan aku kekurangan bakat manajemen seperti kamu, Nona Yun. Aku harap kamu dapat membantu aku. Liga Pedang akan semakin besar." Meskipun kemampuan Lian Ye bagus, pada akhirnya tetap masih terbatas, dan dia benar-benar terlalu lelah sendiri. Juga, Liga Pedang, dia benar-benar anggap serius, bukan hanya untuk bersenang-senang. Halfa Yun terdiam. Warrior yang berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu." Halfa Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ibuku dan adikku berada di wilayah rahasia. Setelah pergi dari sini, bagaimana kalau aku pergi bersamamu untuk menjemput ibumu dan adikmu?" kata Warrior Yang. Halfa Yun menatap Warrior Yang dan berkata, "Kamu." "Aku selalu melakukan apa yang aku katakan," kata Warrior Yang. Melihat Warrior Yang lama, Halfa Yun berkata, "Terima kasih." Warrior Yang tersenyum, dia menepuk dadanya dan Shiro keluar. Melihat mata Shiro yang berputar, Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keberanian Shiro ini masih sekecil dulu. Selama dia akan bertarung, dia akan segera bersembunyi. Mengusap kepala kecil Shiro, Warrior Yang berkata, "Kita mau ke mana sekarang?" Shiro mengerjap, mengendus pelan, dan kemudian kaki kecilnya menunjuk ke arah lain. Warrior Yang mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Halfa Yun, dan dengan sebuah gerakan, dia menghilang di tempat. Mengikuti arah yang ditunjukkan Shiro, setelah beberapa saat, keduanya sampai di ngarai. Shiro menunjuk ke dinding gunung, Warrior Yang mendongak, dan kemudian membeku. Di dinding gunung itu, ada pohon itu penuh dengan buah-buahan emas seukuran kepalan tangan. Dia sangat akrab dengan buah ini, dan dia telah memakannya. Buah intan. Buah intan matang. Di samping Warrior Yang, Halfa Yun kehilangan suaranya. Warrior Yang mengangguk, ada sedikit kegembiraan di matanya. Buah intan ini lebih besar dari yang dia makan di tempat pertama. Dan di pohon ini, setidaknya ada 300. Lebih dari 300 buah intan matang. Warrior Yang akan mulai memetik buah intan ini, dan pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan di beberapa titik di kejauhan, orang tua berjubah mewah muncul. Pendekar Kaisar. Halfa Yun melirik lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah melihat kekuatan Warrior Yang, jangankan satu pendekar Kaisar, bahkan 3 pendekar Kaisar pun dia tidak takut lagi. Orang tua berjubah mewah mengabaikan Warrior Yang, tetapi menatap pohon intan dan berkata, "Buah intan, itu bagus. Jual ke klan siluman laut, setidaknya bernilai ratusan ribu batu kecubung." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke Warrior Yang dan berkata, "Aku pernah bertemu kalian berdua di kapal laut sebelumnya. Aku tidak menyangka kalian berdua akan selamat dari orang-orang itu, sepertinya sedikit memiliki kekuatan." Menunjuk ke pohon intan, dia berkata, "Siapapun yang melihatnya memiliki bagian, kita akan membaginya secara merata." Warrior Yang menggelengkan kepalanya cepat dan berkata, "Kekuatan dihormati, semua ini adalah milik senior, junior tidak berani meminta,
Ya, itu semua milik senior. Senior bisa mengambilnya sesuka hati. Halfa Yun melirik warrior Yang dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua berjubah mewah melirik warrior Yang dan berkata, "Kamu sangat tahu diri, maka aku akan membiarkanmu hidup." "Terima kasih, senior." Setelah berbicara, warrior Yang menarik Halfa Yun dan melangkah mundur. Orang tua berjubah mewah melirik warrior Yang, tanpa ragu-ragu dia bergerak menuju pohon buah intan. Warrior Yang tidak menyerang orang tua berjubah mewah, tapi berbalik dan lari dengan Halfa Yun di pelukannya. Art. Setelah berlari beberapa ratus meter, teriakan melengking tiba-tiba datang dari belakang mereka berdua. Suara itu adalah suara orang tua berjubah mewah sebelumnya. Halfa Yun menatap warrior Yang, namun mendapati warrior Yang berekspresi sangat serius. Melihat adegan ini, Halfa Yun membeku di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, tidak tahu apa yang dilihatnya, wajahnya langsung memucat, lalu dia memeluk warrior Yang. Adapun Shiro itu, dia tercengang. Warrior Yang menepuk dadanya sambil berlari, dan berkata, "Kuart, kamu sialan, segera keluar. Tolong." Bersambung.